Oke, silakan. Sudah terlihat, teman-teman? Ya, sudah. Oh, baik. Di sini kami akan membahas peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Topiknya adalah latar belakang peradaban dinasti Umayyah dan peran serta kontribusinya. Latar belakang. Latar belakang dinasti Umayyah. Latar belakang dinasti Umayyah berdiri dikarenakan konsekuensi dari dinamika politik yang muncul setelah wafatnya Sayyidina Ali, yaitu khalifah terakhir masa Khulafaur Rasyidin, yang saat itu umat Islam menghadapi masa penuh gejolak yang dikenal sebagai fitnah kubro, yaitu konflik internal yang melibatkan perebutan legitimasi kepemimpinan umat. Pertentangan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah yang saat itu menjabat sebagai gubernur Syam menjadi salah satu penyebab utama, dikarenakan Muawiyah menolak berbaiat kepada Ali sebelum pelaku pembunuhan Sayyidina Utsman yang masih memiliki hubungan kerabat atau keluarga dengan Muawiyah itu dihukum. Dan konflik ini memuncak dalam perang Siffin yang berakhir tanpa pemenang setelah dilakukan tahkim atau arbitrase. Namun hasil arbitrase justru memperlemah posisi politik Sayyidina Ali dan memperkuat pengaruh Muawiyah di wilayah Syam. Setelah Ali wafat karena dibunuh oleh kaum Khawarij, kepemimpinan Islam sempat dipegang oleh Hasan bin Ali. Namun hanya sebentar, karena untuk menghindari perpecahan lebih dalam. Dan Sayyidina Hasan menyerahkan atau memilih berdamai dengan Muawiyah untuk melanjutkan kekhalifahannya. Peristiwa ini dikenal sebagai Amul Jamaah atau tahun persatuan dan menandai berakhirnya konflik panjang di antara internal umat Islam dan menjadi titik awal berdirinya dinasti Umayyah. Setelah berkuasa, Umayyah memindahkan ibu kota pemerintahan Islam dari Kufah ke Damaskus dengan pertimbangan karena Damaskus memiliki sistem administrasi yang telah mapan sejak masa Bizantium dan kondisi sosial politik yang stabil serta posisi geografis yang menguntungkan bagi perluasan wilayah Islam dari barat hingga timur. Dan kota inilah yang menjadi fondasi pemerintahan Islam yang kuat dan terpusat. Perubahan penting terjadi ketika Muawiyah mulai memperkenalkan sistem monarki turun-temurun dengan menyiapkan putranya Yazid bin Muawiyah sebagai penerus kekuasaan. Meskipun banyak menuai kritik, sistem tersebut memberikan stabilitas setelah periode konflik internal yang panjang. Dengan struktur birokrasi yang kuat dan kebijakan ekspansi yang agresif, pemerintahan Muawiyah berhasil memperluas kekuasaan Islam. Dan saat itulah Damaskus menjelma menjadi pusat politik dan kebudayaan Islam pertama setelah kota Madinah. Kemudian kita lanjut ke peradaban dinasti Umayyah. Pertama, kemajuan Islam era dinasti Umayyah. Kemajuan politik dan pemerintahan. Khalifah pertama, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, dikenal sebagai tokoh yang berhasil membangun sistem pemerintahan yang stabil dan teratur dengan menempatkan pusat pemerintahan di Damaskus yang menjadi pusat politik dan administrasi Islam. Dalam upaya memperkuat kekuasaan, Muawiyah membentuk berbagai lembaga pemerintahan yang fungsional
seperti Departemen Militer, Departemen Pajak dan Keuangan, serta Lembaga Pos dan Informasi. Selain itu, dinasti Umayyah juga melakukan pemisahan kekuasaan administratif dan membentuk sistem gubernur wilayah yang diberi wewenang luas dalam mengatur daerahnya masing-masing. Langkah ini memperkuat efisiensi pemerintahan dan mempercepat penyebaran kebijakan pusat ke seluruh wilayah kekuasaan Islam yang terus meluas dari Asia Tengah, Afrika Utara, hingga semenanjung Iberia di Spanyol. Dan di masa dinasti Umayyah ini telah memberikan fondasi bagi pemerintahan Islam yang terorganisir dan efisien, yang menjadi model bagi dinasti-dinasti Islam berikutnya. Kemudian kemajuan sosial, ekonomi, dan intelektual. Di masa pemerintahan dinasti Umayyah yang berlangsung selama 91 tahun dengan dipimpin oleh 14 khalifah yang silih berganti, pemerintahan ini tidak hanya berfokus pada ekspansi politik, tapi juga pada pembangunan sosial, ekonomi, dan intelektual masyarakat Islam. Pemerintahan Umayyah juga memberi perhatian besar terhadap pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Para khalifah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, serta mendorong lahirnya para ilmuwan, ulama, dan seniman yang berperan penting dalam pengembangan ilmu. Bidang-bidang keilmuan yang berkembang meliputi ilmu agama, sejarah, geografi, linguistik Arab, serta filsafat. Dan salah satu khalifahnya yaitu Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik merupakan salah satu penguasa yang menaruh perhatian besar terhadap kesejahteraan rakyat dan kemanusiaan dengan mendirikan sekolah kedokteran dan memberikan jaminan sosial bagi penderita kusta, anak yatim, serta anak terlantar. Dan kebijakan ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial telah menjadi bagian penting dalam pemerintahan Islam pada masa itu. Dan kemajuan ilmu pengetahuannya juga didorong oleh partisipasi aktif dari kalangan non-Arab atau yang biasa disebut dengan Mawali, yaitu kelompok masyarakat yang berasal dari bangsa asing atau keturunan non-Arab yang telah memeluk Islam. Secara historis, kata mola berarti budak yang telah dimerdekakan, namun dalam konteks sosial dinasti Umayyah, istilah ini berkembang menjadi sebutan bagi kaum muslim non-Arab yang banyak berperan dalam bidang keilmuan dan budaya. Golongan Mawali inilah yang membawa tradisi intelektual dari negeri asalnya ke dalam dunia Islam, sehingga memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan mempercepat proses sistemasi keilmuan. Masa dinasti Umayyah dengan demikian menjadi fase penting dalam sejarah peradaban Islam, di mana kekuatan politik, kemajuan sosial, dan perkembangan ilmu pengetahuan berjalan beriringan. Namun akhirnya, menjelang kekuasaannya, dinasti ini mulai mengalami kemunduran akibat konflik internal, kesenjangan sosial, dan lemahnya moral kepemimpinan. Dan puncak kehancurannya terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Yazid, ketika Bani Abbas melakukan pemberontakan besar yang berakhir dengan tumbangnya dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi dan digantikan dengan berdirinya dinasti Abbasiyah di Baghdad. Kemudian kemunduran dan kehancuran dinasti Umayyah akan dilanjutkan sama Ustadz Hidayatullah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Akhi Mutawakil yang sudah memberikan kesempatan untuk melanjutkan presentasi materi peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Melanjutkan materi dari Akhi Mutawakil, yaitu mengenai kemunduran dan kehancuran dinasti Umayyah. Jadi walaupun dinasti Umayyah tadi mengalami beberapa kejayaan, tapi juga ternyata juga mengalami kemunduran.
Jadi pada akhirnya dinasti ini mengalami kemunduran yang berujung pada kehancuran total. Proses kemunduran tersebut tidak terjadi karena secara tiba-tiba, melainkan melalui rangkaian panjang dari kemerosotan moral, politik, ekonomi, dan sosial yang secara perlahan-lahan melemahkan kekuatan internal negara. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kemunduran tersebut yaitu munculnya kesenjangan sosial yang semakin tajam antara bangsa Arab dan non-Arab. Dalam praktiknya, kalangan Arab sering diperlakukan lebih istimewa dibandingkan dengan kaum yang non-Arab, yang meskipun mereka semua telah memeluk Islam, tetapi dianggap kelas kedua atau dianggap di bawah. Ketidakadilan tersebut ini menimbulkan ketidakpuasan dan kebencian yang meluas, terutama di wilayah timur, yaitu kekuasaan Khorasan dan Persia. Di samping itu, sistem monarki herediter, yaitu turun-menurun, yang diperkenalkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, ini juga menimbulkan ketegangan politik internal. Banyak pihak yang menolak pengangkatan khalifah berdasarkan garis keturunan, karena dianggap menyimpang dari prinsip syura sebagaimana yang dilakukan oleh pada Khulafaur Rasyidin. Konflik semakin tajam pada masa Yazid bin Muawiyah ketika naik tahta, yang menimbulkan berbagai pemberontakan di kalangan umat Islam, seperti perlawanan yang dipimpin oleh Husain bin Ali di Karbala, serta gerakan oposisi dari berbagai kelompok seperti Syiah, Khawarij, dan kaum Abbasiyah. Gerakan Bani Abbas yang pada awalnya mengatasnamakan pembelaan terhadap keluarga Nabi atau Ahlul Bait, namun pada kenyataannya menjadi gerakan revolusioner yang menumbangkan kekuasaan Umayyah. Mereka mendapatkan dukungan besar dari kaum Mawali dan masyarakat non-Arab yang telah lama tertindas. Sehingga setelah serangkaian pertempuran, kekuatan Abbasiyah berhasil merebut Damaskus, yaitu pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah, yang menandai berakhirnya dinasti Umayyah di timur. Namun, sisa-sisa kekuasaan Umayyah masih bertahan di Andalusia atau di Spanyol, di bawah kepemimpinan Abdurrahman Ad-Dakhil yang berhasil melarikan diri dari pembantaian keluarga Umayyah di timur dan mendirikan dinasti Umayyah II di Andalusia. Dari sinilah lahir peradaban Islam yang gemilang di bagian barat, meskipun berbeda pusat dan konteks politiknya. Maka dengan demikian, kehancuran dinasti Umayyah disebabkan oleh kombinasi antara konflik internal, ketimpangan sosial, kemerosotan moral kepemimpinan, dan pemberontakan politik yang seluruhnya melemahkan sendi-sendi kekuasaan Islam pada masa itu. Selanjutnya, peran dan kontribusi Daulah Umayyah dalam peradaban Islam. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan khalifah-khalifah Daulah Umayyah yang mana ini menjadi peran yang besar. Salah satunya yaitu sistem pemerintahan monarki yang bersifat hereditas, yaitu turun-temurun, yang mana pemerintahan ini mengadopsi model sentralisasi kekuasaan, di mana khalifah menjadi penguasa absolut dengan otoritas yang sangat besar. Khalifah tidak hanya memimpin urusan politik dan agama, tetapi juga memiliki kontrol penuh terhadap struktur administrasi negara dan kebijakan ekonomi. Sistem pemerintahan monarki hereditas ini banyak digunakan oleh beberapa negara seperti Arab Saudi, kemudian Brunei Darussalam, dan Eswatini. Selain itu, pada dinasti Daulah Umayyah juga mulai dilakukan penerjemahan karya-karya Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab, yang mana ini menjadi dasar atau fondasi bahwa dalam bidang ilmu pengetahuan yang pada generasi selanjutnya, pada Daulah Abbasiyah, ini ilmu pengetahuan Islam berkembang pesat. Sehingga penerjemahan yang dilakukan pada Daulah Umayyah ini menjadi fondasi atas berkembangnya
ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Penerjemahan karya-karya Yunani dan Persia ini dilakukan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Selain itu, pada masa ini juga Khalifah menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa resmi administrasi pemerintahan dan keilmuan di seluruh wilayah Islam. Selain itu, Daulah Umayyah juga melakukan pembangunan-pembangunan secara fisik sehingga gaya arsitektur Islam mulai terbentuk ciri khasnya, yaitu dengan mengintegrasikan atau memadukan ciri khas arsitektur Arab, Bizantium, dan Persia. Salah satu pembangunannya yaitu Masjid Umayyah atau lebih dikenal dengan Masjid Agung Damaskus, yang mana pada sebelumnya itu merupakan uh, peninggalan gereja. Kemudian direnovasi dan dijadikan masjid oleh uh, Khalifah Walid bin Abdul Malik. Kemudian dalam konteks Indonesia, uh, ada penelitian yang mengatakan bahwa terdapat koin Umayyah di situs Bongal, yaitu di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang menjadi bukti kuat bahwa pengaruh Islam pada masa Daulah Umayyah ini sampai ke Nusantara, yaitu sejak abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Koin ini ditemukan di Bongal yang berasal dari masa pemerintahan dinasti Umayyah, yaitu sekitar tahun 710 Masehi atau 88 Hijriah, yang menunjukkan bahwa wilayah pesisir barat Sumatera telah menjadi bagian dari jalur perdagangan internasional yang menghubungkan dunia Islam dengan Asia Tenggara. Selain itu, ini juga menunjukkan bahwa pengaruh peradaban Islam, khususnya pada masa Daulah Umayyah, masuk ke wilayah Nusantara lebih dari yang selama ini diperkirakan melalui jalur perdagangan internasional yang aktif menghubungkan Timur Tengah dan Asia Tenggara. Mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita berikan kepada teman-teman untuk saya kembalikan ke Ahmad Mutawakil. Baik, setelah kami jelaskan isi makalah tentang peradaban Daulah Bani Umayyah, sekarang kita akan membuka sesi pertanyaan. Silakan, ada yang mau bertanya? Di sini bertanya nih, Ustaz. Ya, ahlan Ustaz. Baik, syukran jazakumullah khairan. Ini pertanyaannya tentang kebijakan sentralisasi kekuasaan di Damaskus ya. Itu kan dipindahkan tuh ya, eh, pemerintahannya ke Damaskus seperti itu. Nah, ini sentralisasi kekuasaan di Damaskus ini membawa kemajuan atau justru memicu ketidakpuasan daerah-daerah Islam lainnya nih. Nah, ketika disentralisasi di sana gitu kan, pemerintahnya di Damaskus. Memang pertimbangannya tadi kalau tidak salah tangkap itu adalah tempatnya lebih strategis kan begitu dibandingkan yang lainnya seperti itu. Karena itu seolah-olah dekat ke Eropa gitu ya, dekat kemana-mana gitu ya. Ya, benar. Cuman apakah itu benar-benar membawa kemajuan atau justru memicu ketidakpuasan daerah-daerah yang lainnya nih terhadap sentralisasi kekuasaan ini? Demikian. Terima kasih. Syukran. Baik. Eh, ya mungkin secara administrasi, ya memang ini membawa kemajuan, keberhasilan dalam pemerintahan dinasti Umayyah. Meskipun di sisi lain hal ini membuat apa ya, banyak orang-orang yang di luar kota Damaskus ini cemburu. Kan tadi juga salah satu hal yang membuat dinasti Umayyah ini hancur kan karena eh, keturunan dari Bani Umayyah ini terlalu memfokuskan diri kepada keluarganya dan kota di mana tempat mereka tinggal. Dia itu ada dampak bagus di sisi pemerintahan karena jadi sentral gitu.
tapi di sisi dengan masyarakat menimbulkan kecemburuan. Itu, Ustaz. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mengkoreksi. Mungkin Ustaz Ridho mau menambahkan, Ustaz. Ya, izin menambahkan ya. Jadi setuju dengan pernyataan antum. Dengan adanya sentralisasi ini, jadi pemerintahan ini berpusat. Jadi ada satu komando yang mengatur kebijakan-kebijakan seperti pajak, kemudian militer, penunjukan pejabat, dipusatkan di satu tempat, dan ini memudahkan pemimpin atau khalifah menjalankan pemerintahannya. Dan kalau selain itu juga di Damaskus kan sudah dikatakan bahwa ini juga apa ya, posisi yang strategis. Dan juga benar kata antum Ustaz, yang kalau bagaimana dengan daerah-daerah lainnya, ya pasti ada ketidakpuasan dengan daerah-daerah lainnya karena merasa kurang diperhatikan gitu. Tapi tentu ini juga ada menimbulkan positif negatif ya. Di satu sisi dengan adanya satu komando ini bisa uh, yang lebih teratur dan efisien pemerintahannya. Di sisi lain ini juga uh, ada keputusan-keputusan yang merugikan beberapa pihak, terutama di luar uh, Damaskus tadi. Jadi demikian, Ustaz. Ingin menambahkan Ustaz. Selain Ustaz. Walafu satu, kalau kita lihat dari sisi geografis ya, Syam ini atau Suriah, Damaskus adalah dulunya kegubernuran Romawi yang mengontrol wilayah Arab, itu berada di daerah Syam itu Suriah, Yordan, Lebanon, Palestina, Israel kalau sekarang. Jadi di situ sudah infrastruktur sudah lengkap. Ada istananya, kemudian ada teaternya, ada pengairannya, jalan-jalannya sudah tertata rapi karena itu adalah peninggalan Romawi masa Heraklius. Bahkan termasuk salah satu kota tempat liburannya para kaisar Romawi lah. Selain Mesir, Alexandria salah satunya adalah di Tartus itu di Suriah itu. Sampai sekarang kan namanya masih Tartus ya, ada itu. Salah satu pelabuhan di Suriah itu namanya Tartus itu. Itu salah satu faktor pertama adalah faktor geografi. Karena infrastrukturnya sudah begitu lengkap, bahkan nyari sempurna lah. Rapi, tata kotanya, kemudian pengairan, benteng-bentengnya juga kuat, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Muawiyah? Karena beliau jadi gubernur di Syam itu lebih dari 15 tahun. Jarak 15 tahun itu adalah suatu strategis untuk mengatur ulang keinginannya. Karena dulu ada ini wallahu alam, saya pernah baca buku juga dulu sebelum Abu Sofyan ini meninggal, itu pesannya itu kamu harus gini, bahkan sampai strateginya bagaimana untuk berkuasa. Keluarganya ini itu di bawah strateginya Abu Sofyan bin Harb ini, sehingga Muawiyah karena bersaudara sepupu ya, jadi Muawiyah bin Abu Sofyan ini masih sepupuan dengan Utsman bin Affan. Muawiyah ini. Nah, jadi kenapa Muawiyah begitu menggebu-gebu berontak kepada Ali gitu kan? Tadi disebut oleh pemakalah ya, Ustaz Muakil, Ustaz Ridho, bahwa Muawiyah menuntut balas atas pembunuhan Utsman bin Affan. Dan terjadilah perang Siffin, perang besar kedua setelah perang Jamal. Sebetulnya
itu adalah kekhawatiran Muawiyah karena Ali menunjuk gubernur baru gitu. Ali menunjuk gubernur, saya lupa namanya itu, bahwa untuk menggantikan Muawiyah, dan orang tadi ditolak, dibunuh kalau nggak salah itu. Karena Muawiyah nggak mau diganti sebagai gubernur gitu. Dan dia memang punya niat gitu untuk membuat sebuah kekaisaran. Kalau ibaratnya mengganti sistem khilafah itu dengan sistem imperium Romawi seperti kaisarnya Romawi gitu. Nah, maka dipersiapkanlah Muawiyah, Yazid, anaknya, kemudian cucunya, kan? Abdullah bin Yazid, kemudian diganti oleh ponakannya Muawiyah itu Marwan bin Hakam. Marwan diganti lagi oleh sepupunya Abdul Malik. Abdul Malik punya anak lagi, gitu kan? Walid, Yazid, dan lain-lain. Hisham yang terakhir itu. Nah, jadi faktor kedua, faktor politik. Karena memang Muawiyah ini sudah 15 tahun menjadi gubernur di daerah Syam. Lumayan lama semasa-masa Utsman menjabat, bahkan awal-awal pemerintahan Ali. Kemudian juga tiga, dari segi teologis. Penduduk Syam dan penduduk Mesir adalah mereka yang masuk Islam setelah wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini tidak tahu sepak terjang sahabat siapa yang dekat dengan Rasulullah, siapa sahabat. Taunya mereka ini karena awam tentang psikologis. Mereka taunya sahabat itu sahabat Rasul semua itu. Tidak mengerti kedekatan seperti apa yang dimiliki oleh masing-masing sahabat. Nah, padahal Muawiyah ini kan nggak di Madinah tinggalnya. Muawiyah ini tinggalnya di Mekah. Itu. Sampai menjelang Haji Wada, baru beliau hijrah ke Madinah. Jadi sebelum Haji Wada ini tinggalnya di Mekah, rumah keluarganya ini gitu. Nah, barulah mengambil kesempatan dari situ. Jadi propagandanya di Mesir sangat kuat. Dia punya pasukan elit gitu kan. Karena sejarah telah membuktikan bahwa banyak budak-budak kayak Romawi, kalau kita lihat film Gladiator itu kan diambil dari orang-orang Syam dan sekitarnya. Maka namanya Syam itu kan kata kata orang Arab, kalau bagi orang Romawi namanya beda lagi gitu kan. Nah itu Sat. Jadi jawabannya kenapa dipindahkan pusat kekuasaan? Ada jawaban secara geografis, ada jawaban secara politis, ada jawaban secara teologis. Jadi orang-orang Syam dan sekitarnya ini orang-orang baru masuk Islam setelah wafatnya Rasul, dan mereka tidak tahu psikologis umat waktu itu. Nah mereka tahunya Muawiyah ini orangnya royal, gitu, suka ngasih dan lain-lain lah gitu. Maka mereka sangat loyal terhadap pemerintahannya Muawiyah gitu. Dan samping itu juga bertetanggalah dia Syam ini dengan Mesir, yang gubernurnya adalah temannya Muawiyah, yaitu Amr bin As. Ya mereka sepakat lah ini gitu kan. Dua orang ini, kalau kalau bagi saya pribadi, yang bikin huru hara Islam ini dua orang ini, aktor intelektualnya itu. Amr bin As dengan Muawiyah bin Abu Sofyan. Karena ambisi ambisi pribadi, ya kalau kita lihat ada tuh di film Umar itu kan, Amr bin As ketakutan setelah Fathu Makkah, dia pergi mengungsi itu kan ke Afrika karena takut dia dibunuh oleh pengikutnya Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya dia pikir-pikir ulang, akhirnya masuk Islam. Jadi niat awalnya bukan dari zaman dahulu, memang ada faktor ketakutan karena kaumnya sudah dikalahkan oleh Islam waktu itu. Nah, jadi itu Ustaz, mohon maaf kurang lebihnya. Syukron Ustaz. Syukran, Zat. Masya Allah. Quran Ustaz Wahidi. Baik, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Silakan Ustadz Abdul Muiz. Oh, nama boleh? Boleh Ustadz, ahlan Ustadz. Ini jadi sisi penasaran juga sih sebenarnya. Itu berkaitan tentang apa sebenarnya faktor yang mendorong Muawiyah bin Abi Sufyan itu memperlakukan sistem monarki.
Oke, kita tahu bahwasanya Muawiyah ini senang baca. Kalau yang saya pernah tahu ya, senang baca. Dia baca tentang pemerintahan gitu ya, tentang apa segala macam. Tapi kok apa sih yang mendorong, faktor yang begitu mendorong itu beliau untuk menjadikan sistemnya monarki, dan bagaimana upaya beliau menghadapi gejolak yang terjadi pada waktu itu? Karena kan kita tahu ya, tradisi Islam sebelumnya itu dengan sistem khilafah kan begitu ya. Maksudnya di sana ada sistem syuro gitu, tidak tidak herediter gitu ya, tidak herediter gitu, tidak turun temurun seperti itu, tidak dengan monarki. Nah pasti akan ada gejolak nih kan, demikian. Apa upaya Muawiyah ini untuk menghadapi gejolak itu gitu? Penasaran? Silakan, syukran, jazakallahu. Baik, mungkin ada yang mau bisa membantu menjawab tentang apa sebab Muawiyah memilih sistem monarki dalam kepemimpinan di masanya, dan bagaimana cara dia menangani mungkin atas konflik yang terjadi. Dan Ustaz Abdul Muiz. Ya, izin ikut diskusi ya. Eh, s- Sepanjang, nggak sepanjang lah, sependek aja. Sependek pengetahuan saya, padahal panjang pengetahuan saya. Ya, enggak, yang kita bahas diskusi di sini tentang kenapa Muawiyah lebih milih monarki ya. Pernah kita sharing di sini bahwasanya salah satu penyebabnya adalah supaya suksesi ini, yakni dari Muawiyah ke putranya, itu lebih gampang, lebih terdidik dan lebih, hanya begini, mulai mulai kecil ini sudah dibibit jadi apa bahasanya itu, jadi pengganti, jadi lebih apa ya, suksesinya itu lebih lebih efisien lah bahasanya daripada nanti syuro lagi, padahal kualitasnya belum tentu. Pandangan ijtihad Sayyidina Muawiyah salah satunya agar suksesi ini benar-benar sukses dan terjamin keberlangsungan pemerintahan ini, itu ijtihad beliau ya, salah satu. Lah tentang bagaimana beliau mengatasi gejolak itu yang saya belum dapat referensinya. Silakan yang lain. Baik, terima kasih Ustaz Syukran. Abdul Muiz. Mungkin ada yang mau menambahkan terkait bagaimana mengatasi gejolak yang timbul. Ya, Zat, ini nambah lagi deh Zat nih. Ahlan Ustaz Wahidi. Soal aku ya. Jadi sebelum Abu Sofyan meninggal ini, dia manggil anak pertamanya Muawiyah ini. Wahai Muawiyah, nanti engkau setelah eh, terjadi kematian Ali, kau harus tampil untuk mengambil tampuk kepemimpinan. Sainganmu ini ada 4 orang. Ini harus diwaspadai nih, gitu kan. Yang pertama adalah Abdullah bin Abu Bakar. Hai Abdurrahman bin Abu Bakar. Nah, terhadap Abdurrahman bin Abu Bakar, nah engkau kasih aja dia kenikmatan duniawi katanya gitu, karena dia adalah eh, orang yang sederhana lah gitu. Maka diberikan harta supaya dia cukup, nggak berontak. Kemudian kedua, Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Nah, kepada Ibnu Umar ini gitu, engkau berikan dia fasilitas zuhud. Karena dia orangnya nggak suka politik, biarin aja di ibadah gitu. Nah, Ibnu Umar ini. Kemudian yang ketiga, kepada Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair. Ini agak bahaya dikit nih. Nah, engkau harus fokus nih, ntar dia orangnya pintar juga gitu, karena dilindungi oleh bibinya Aisyah, ponakannya Aisyah ini. Nah, engkau harus hati-hati nih ke orang ini. Dia simpatisannya banyak. Dia penguasa di Mekah itu. Waktu itu jadi gubernur di Mekah lah, Abdullah bin Zubair ini. Yang terakhir, musuh besarmu, yang terbesarmu adalah Husain. Husain bin Ali. Nah, ini engkau mau nggak mau nih harus pakai siasat untuk membunuhnya. Kalau engkau nggak ngebunuh dia, nanti Abdul bin Zubair akan bergabung dengannya untuk memberontak kepadamu. Maka dengan siasatnya nih satu-satu dibungkam nih, Ustaz. Ya. Dan terakhir setelah Husain itu kan, nah itu diantaranya adalah Abdullah bin Zubair ini, karena Muawiyah keburu meninggal ya, gak lama setelah beliau jadi penguasa itu kan, menyingkirkan Hasan. Hasan meninggal diracun. Kemudian beliau menjadi seorang
raja, itu kan bukan lagi kekhalifahan tapi sistem kerajaan. Nah, kemudian tantangannya 4 orang tadi dari dalam. Dari dalam itu ada 4 orang. Abdurrahman bin Abu Bakar, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dengan Husain bin Ali. Ini saran dari bapaknya. Ada di beberapa kitab sejarah itu ceritanya. Kemudian dari luar, pemberontakan yang di Muawiyah ini, karena Muawiyah adalah seorang ulung, ahli ulung ya, pintar, dia bersekutu dengan Amr bin As gitu. Jadi pemberontakan dikantar semua gitu. Ya tadi dengan kalau bisa dengan uang kasih uang gitu. Kalau nggak bisa dikasih uang kasih jabatan. Kalau nggak bisa dikasih uang dikasih jabatan, ya lawan gitu. Ya mirip dengan salah satu mantan presiden kita lah kayak gitu kan. Kasih uang tuh nurut nggak? Kalau nggak nurut jeblosin ke penjara gitu kan biar nurut. Nah kalau nggak nurut ya sekalian aja jeblosin ke penjara, fitnah, hancurin nama baiknya gitu. Nah itu politis emang seperti itu sudah ada. Jadi itulah salah satu tantangan dari dalam yang dilakukan oleh Muawiyah. Tantangan dari luar, karena zamannya Muawiyah ini, terutama anaknya, itu bersahabat dengan beberapa kerajaan luar. Seperti kerajaan dinasti Tang di Cina. Maka ada tuh kalau nggak salah, salah satu film saya pernah lihat juga itu, lupa filmnya apa itu, Cina, tentang Cina lah. Dia mengundang perwakilan dari Khalifahan Muawiyah ini, Bani Umayyah ini, untuk datang ke Cina. Itu. Jadi ada salah satunya itu kisah tentang diundangnya dinasti Umayyah oleh bangsa Tang ya. Mereka melakukan perjanjian ekspedisi gitu ya. Kemudian ada juga peperangan-peperangan di wilayah Turki di situ, karena bangsa Romawi Timur kan masih berkuasa ya di Bizantium ya, di Turki ya, Istanbul sekarang. Kemudian juga beberapa bangsa Eropa, karena waktu itu Palestina sudah dikuasai oleh Islam, oleh Umar bin Khattab, zamannya Umar itu. Nah, maka mereka mengatur siasat untuk merebut kembali Yerusalem, atau yang dulu disebut dengan Darussalam ya, Baitul Maqdis lah. Nah, maka tantangan dari luar tadi menghadapi Cina, India di daerah barat, kemudian menghadapi Romawi itu kan. Di timurnya tadi Cina, di baratnya dari Eropa, di timurnya dari bangsa-bangsa barbar ya, seperti bangsa Tunis, bangsa Aljazair, bangsa Sudan dan lain sebagainya. Itu diantara taktik, karena beliau ini dilindungi dan dikelilingi oleh ahli-ahli politik, ahli-ahli strategi, maka selamatlah ini Daulah Umayyah ini pada masa pemerintahannya. Itu saat mungkin qadarullah juga ya. Yang jelas Umayyah, Amr bin As ini ahli strategi semua lah. Kemudian didukung oleh beberapa sahabat gitu kan. Itu mereka, dan kalau kita lihat dari 10 suku Quraisy, suku yang memegang politik itu ya keluarganya Umayyah, ekonomi dan politik gitu. Dari zaman jahiliyah ya. Karena Rasulullah Bani Hashim hanya bagian air Sikoyah. Kemudian ada yang memegang urusan pintu Ka'bah, Bani Abul Uzza ya, Abu Bapak itu. Nah ini Bani Umayyah ini adalah kebagian megang ekonomi dan politiknya di bangsa Arab. Nah sifat berkuasa itulah yang mendasari mereka sudah terlatih dengan politik dan segala macam, bisa menaikkan dan menjaga dinasti Umayyah sampai berusia hampir 100 tahun. Kurang lebih 92 tahun setengah ya, 93 tahun ya, masa Bani Umayyah ini ya. Itu Ustaz, walafu Ustaz. Syukran, Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khairan. Syukron Ustaz Wahyudi. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Oh iya, Ustaz, izin menambahkan, Ustaz, Halo Ustaz. terkait yang tadi pertanyaan Ustaz Muhammad Teguh ya. Jadi kalau Anda baca-baca, Ustaz, kenapa faktor pendorong
Muawiyah itu mencetuskan sistem monarki ya. Kalau Anda baca-baca sih ya, mungkin ntar bisa di ini lagi. Yang pertama itu karena kondisi politik setelah perang saudara tadi. Ya, ketika wafatnya Sayyidina Utsman, terus kemudian terjadi fitnah kubro tadi ya, perang antara saudara pihak Ali dan pihak Muawiyah. Umat Islam terpecah jadi dua. Nah, Muawiyah saat itu menjadi gubernur Syam ya, menghadapi situasi yang rentan pecah. Maka ketika dia berhasil menyatukan kekuasaan, prioritas utamanya adalah stabilitas politik, bukan idealisme sistem. Jadi mungkin beliau khawatir kalau pemilihan khalifah berikutnya lewat syuro akan menimbulkan konflik baru seperti sebelumnya. Kemudian yang kedua, faktor keamanan dan kestabilan pemerintahan ya. Jadi mungkin Muawiyah melihat bahwa sistem syuro yang ideal pada masa Khulafaur Rasyidin sudah sulit diterapkan. Karena yang pertama, wilayah Islam sudah sangat luas. Yang kedua, banyak faksi politik dan suku yang saling bersaing. Kemudian munculnya kelompok-kelompok baru seperti Khawarij, Syiah, dan lainnya. Dalam konteks itu, ia menganggap penunjukan langsung pengganti putranya Yazid ya, menunjuk langsung akan mencegah perpecahan dan menjaga keamanan negara. Kemudian Muawiyah memerintah dari Syam, wilayah yang dulunya berada di bawah pengaruh Bizantium ya, Romawi Timur. Sistem monarki sudah dikenal di sana. Maka mungkin dia terinspirasi oleh struktur pemerintahan yang stabil dan tersentralisasi, serta sistem sukses dinasti yang dianggap lebih efektif menjaga keseimbangan kekuasaan. Ya mungkin itu di antara ininya kalau Anda baca-baca itu. Oh iya, syukur Ustaz. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, Ustaz. Itu tadi dalam makalah kan disebutkan bahwa situs Bongal di Sumatera Utara itu kan Ya. dekat Barus itu ditemukan koin masa Bani Umayyah. Berarti kan sudah ada interaksi lah dengan Bani Umayyah. Kira-kira saat itu ada nggak siapa itu orangnya atau jalurnya deh dari Arab sampai ke Bongal itu bagaimana Sat? Mungkin antum referensinya lebih lengkap Sat. Sukron Sat. Baik, Ustaz. Silakan Ustaz Ridho. Iya, sebentar saya buka jurnalnya. Jadi dari jurnal yang saya baca, Ustaz, itu koin Umayyah itu terkait dengan dari mana-mananya itu tidak tidak dicantumkan di makalah. Akan tetapi ada warga di sana yang menemukan koin tersebut. Kemudian koin tersebut dimasukkan ke Museum Sumatera Utara. Nah, sehingga dijadikan kajian akademik atau kajian sejarah Islam mungkin. Jadi terkait dari mana koin itu berasal itu tidak dicantumkan dalam penelitian tersebut. Namun dalam penelitian tersebut hanya meneliti, oh ini ada koin, kemudian ini koinnya dari kapan, sehingga oh ternyata koin itu berasal mungkin diteliti berasal dari dinasti Umayyah sekitar abad ke-7 sampai ke-8, sehingga yang selama ini jadi banyak banyak anggapan bahwa Islam masuk karena Wali Songo mungkin, sehingga itu dipatahkan dengan adanya penelitian tersebut, sehingga ya itu menjadi kajian Ustaz. Adapun ini dari mana ke mananya kurang tahu Ustaz. Mungkin karena perluasan penyebaran Islam dalam ekonomi kan
Daulah Umayyah juga menyebar memperluas wilayah Islam sehingga sampai ke Nusantara, khususnya ada ke wilayah India. Nah, dengan adanya koin tersebut itu menandakan bahwa uh, ada interaksi benar, ada interaksi antara dari Daulah Umayyah sampai ke Nusantara. Adapun asal usul siapa yang bawa itu tidak tidak dibahas, tidak dijelaskan. Jadi seperti itu, Ustaz. Oke, sedikit ini apa ikut diskusi menambahkan. Ya, monggo, Ustaz. Ya. Berkenaan dengan itu, apa namanya ada interaksi di masa Bani Umayyah dengan Indonesia. Saya juga pernah beberapa kali mendapati ya, saya tapi lupa lagi nih kitab yang saya baca ini judulnya apa gitu ya. Tapi memang di kitab tersebut itu disebutkan bahwasanya salah satu bukti kampung baru salah satunya yang ada di Medan atau di Sumatera Utara daerah mana lah ya. Itu terkenal dengan produksi kapur barusnya itu. Yang mana kapur barus ini adalah komoditi yang biasa dipakai diantaranya adalah kalau di Arab itu suka buat ngemandiin jenazah dan sampai saat ini juga di kita masih pakai itu kan diantaranya. Ya konon katanya diambilnya itu dari kampung barus gitu. Berarti jauh lebih awal dibandingkan masa Muawiyah kayaknya interaksi tersebut sudah ada gitu kan. Kalau memang ternyata ini datanya fakta historisnya memang terjadi gitu ya. Maksudnya ada fakta historis itu terkait dengan kampung barus yang ada di Sulawesi apa Medan ya seperti itu. Itu pertama. Terus yang kedua ada juga ditemukan surat di masa Muawiyah bin Abi Sufyan itu surat dari Raja Palembang. Cuman saya terlupakan siapa rajanya. Yang saya baca itu Raja Palembang yang minta untuk dikirimkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan itu sekitar 1.000 apa ya guru ngaji lah gitu pada waktu itu karena mereka baru mengenal Islam di Palembang tersebut minta sekitar 1.000 guru ngaji. Cuman apa namanya nanti kata sang Raja Palembang tersebut akan diganti dengan gajah-gajah ya kita punya gajah yang tersisa di Waikambas Lampung itu dulu banyak katanya itu gajah-gajah kemudian diganti dengan seperti emas yang banyak seperti itu untuk kemudian ke pemerintahan Islam di masa Muawiyah bin Sufyan. Cuman ini perlu untuk dikaji kembali di kitab tersebut apakah memang ada manuskrip yang apa namanya yang otentik gitu ya berkenaan dengan sejarah ini. Kalau ada berarti memang interaksi antara kita Nusantara dengan apa namanya itu dinasti Muawiyah bahkan sebelumnya itu sudah ada gitu kan. Bahkan ada satu kitab lagi ya, berarti tiga nih saya temukan buktinya, maksudnya datanya gitu kan, yang perlu diteliti lagi atau bahan diskusi kita. Itu adalah terkait dengan statement Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ya, yang menyatakan bahwa beliau pernah gitu ke suatu tempat ya, yang digambarkan di sana yang hijau sekali, yang itu menunjukkan seakan-akan itu adalah daerah Sumatera gitu, yang hijau seperti surga gitu kan, segala macam ditemukan di sana apa namanya cendana bukan cendana apa buat itu gaharu ya karena biasanya gaharu ini komoditi yang biasa dipakai oleh Nabi SAW dan juga para sahabatnya untuk pewangi gitu ya pewangi ruangan yang mereka bakar di Masjid Nabawi gitu seperti itu supaya asapnya itu mau wangi dan sampai sekarang juga masih dipakai sih ya gaharu tersebut dan konon katanya gaharu itu hanya ditemukan di Sumatera gitu. Nah, ini apakah betul menjadi fakta historis ataukah hanya sekedar story? Ini perlu untuk diteliti ulang, kaji ulang. Tapi setidaknya kalau itu benar dan fakta historis, berarti memang interaksi tersebut sudah ada gitu. Gitu. Antara kita dengan mereka gitu. Wallahu a'lam. Demikian. Gitu. Ya, bahwa kalau memang Barus, oke saya setuju ya. Barus kan di Al Mustafawiyah itu dekat rumah Pak dosen kita, Pak Zakaria, itu dekat rumahnya dengan Barus ya. Nah, tapi masalah gaharu itu India juga lebih subur dari kita itu, Sat. Itu kayaknya bisa jadi perdebatan, debatable bahwa di India juga itu negaranya subur, makmur, banyak hutannya, banyak emasnya. Bahkan kerajaan India itu udah lebih dulu dari kerajaan Indonesia. Kalau kita lihat dari sejarah-sejarah,
Dari para pemikirnya, para filosofnya, mereka sudah mengenal Atman, mengenal yoga, Jainisme yang hidupnya lebih dari 2000 tahun sebelum Masehi di India itu. Peradaban India lebih lebih dulu dari Indonesia. Bahkan nama Hindia Belanda kan bukan Indonesia itu, tapi Indianya Belanda itu. Karena Oh, tujuannya orang Belanda itu, Cornelis de Houtman itu tahun 1596 menemukan Banten, ya berlabuh di Banten. Itu tujuannya mencari India, bukan Indonesia sebetulnya. Maka dinamai sama dia ini adalah Hindia, India Belanda, Indianya Belanda gitu. Padahal bukan India, itu Indonesia gitu. Lebih timur dari India. Kalau India kan di atas kita ya. Kalau dari peta ya. Nah, jadi kalau masih debatable kalau kalau Gaharu, karena di India juga ada Gaharu, Sat. Lalu kalau Palembang itu kalau memang betul, Masya Allah itu. Saya baru dengar itu, Sat. Cerita tentang Raja Palembang minta ya. dikirim 1000 guru ngaji. Nah, betul. Wah, itu perlu dikaji lagi, menarik tuh. Nah, Kitabnya tuh. saya nanti saya coba cari-cari lagi kitabnya. Saya sempat baca itu dulu berapa tahun yang lalu itu. Nah, cuman kebetulan nih lupa nyimpen nih. Nanti saya coba cari-cari itu. Karena kan sejarah itu, kalau kita belajar sejarah ada bukti primer, ada bukti sekunder. Ya, betul. Kalau bukti primer itu dari arca, dari tulisan gitu ya, dari Hmm. peninggalan-peninggalan. Kalau bukti sekunder ya bukti pendukung dari catatan luar negeri atau apa gitu ya. Ya. Jadi Nah, kalau di kitab itu dibilangnya itu, jadi ada suratnya tuh, ada manuskripnya, surat surat dari Raja Palembang katanya tersimpan di sana katanya. Nah, mm, jadi mm, nanti saya mm. coba dicek lagi lah apa sebenarnya apa namanya itu fakta apa sebenarnya yang sedang diungkap itu. Betul betul, karena berdasarkan sejarah yang disepakati oleh sejarawan kita, bukti primer yang tercatat adalah makam Fatimah binti Maimun di Gresik Hmm. yang tahunnya itu 1113 kalau tidak salah itu Masehi. Itu bukti awal bahwa Islam sudah ada di Gresik jauh sebelum masa Wali Songo yang tahun 1400, yaitu tahun 1115 apa ya, di daerah Leran, di daerah Gresik, Kecamatan Leran gitu. Nah, jadi kalau memang tadi kerajaan di Sumatera, berarti kan zamannya Sriwijaya ya. Boleh jadi kan Sriwijaya waktu itu kerajaan besar ya. Ya. Kerajaan besar yang candinya itu di Nalanda itu, kalau sekarang di Muar di Jambi itu 5 kali lipat dari candi Prambanan dan Borobudur, lebih luasnya, itu besar sekali itu. 3 kecamatan itu kan. Jadi satu Nalanda ya namanya ya. Kalau di bahasa mereka itu Nalanda, pusat pusat penyebaran Buddha lah di Sriwijaya. Boleh jadi itu, Sat. Jadi mungkin Raja Raja Sriwijaya itu mau minta bantuan itu, kalau ada di-share ke aneh, Sat. Boleh tuh, Nah, menarik tuh kajiannya, Sat. siap, insya Allah, Syukron, Zat. Sat. Syukron. Ya. Afwan, afwan. Ron, Ustadz Wahyudi, sama Ustadz Teguh. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi dari teman-teman. Masih lama. Ya, halo Ustadz Sahrul. Eh, mau nanya dikit ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan apa namanya, masa Daulah Umayyah ya. Ini kan saya mau ininya kan di apa, epistemologinya peradaban Islam ya, masa Daulah ya Umayyah ya. Ini saya baca nih didominasi oleh pendekatan Bayani gitu ya. Yang saya mau tanya itu Bayani itu apa ya? Gitu. Itu aja coba. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tadi maksud Ustadz Sahrul penulisan makalah ini atau Enggak, kan ini kan apa apa namanya peradaban Islam masa Daulah Umayyah, ya kan? ya,
Ya, itu peradaban Umayyah itu, lawan Umayyah didominasi ya oleh pendekatan Bayani. Pendekatan Bayani di Iya, penulisannya Ustaz. iya, Bayani ya. Maksudnya apa tuh ya? Maksud Bayani itu apa? Maksudnya apa sih ininya tuh apa? Karena di sini dibilang gitu, ya berdasar peradaban Islam masa Daulah Umayyah dinominasi oleh pendekatan Bayani. Maksudnya apa ya? Bentar Ustaz, anak cek dulu ya. Gimana? Cek dulu deh, cek deh. Bayan itu kan bahasa Arab ya. Itu di judulnya Pak, di mana Ustaz? Apanya? Di judulnya itu. Iya Apa kan dia ini, apa kan dia apa? apa salah salah makalah antum Enggak, itu ada di sini isinya? epistemologi peradaban Islam masa Daulah Umayyah. Ya kan ini Umayyah kan? Bukan? Iya benar. Nah, didominasi oleh pendekatan Bayani, ya. Maksudnya Bayani itu hubungannya dengan apa gitu maksudnya? Hubungannya Bayani itu untuk apa? Misalkan ada pengetahuan apa atau metode apa gitu kan ininya kan. So, kalau kalau saya lihat sih kalau Bayani Bayani itu itu kan kalau secara bahasa Arab kan deskriptif berarti. ya apa Deskripsikan ya. ya ya Bayani menjelaskan penjelasan dari mana tuh ininya apa diambil karena dia di situ dominasi kan dikhususkan ya kepada Bayan Ya, gitu. mayoritas ya kebanyakan Ya, memakai deskripsi. apa tuh apa aja tuh maksudnya gitu. Maksudnya apa tuh ininya apa pekerjaannya apa gitu penjelasannya. Karena kalau Bayan iya penjelasan apa ya? Tapi ya aku lihat ya. Kalau lihat di sini ya, ya, ya. Pada ada orang yang pendekatan Bayani menjadi metode utama tuh, dan mendominasi dalam pendidikan. Nah, di sini pendidikan nih dan Oh ya, pengembangan agama. Mungkin izin jawab Ustaz. Iya, ya. jawab. Jadi sebenarnya di makalah Nggak sepertinya ada ya? tidak dicantumkan terkait dengan Bayani itu. Nggak ada ya? Oh, Tapi nggak ada. yang Ana tangkap eh, pendekatan Bayani ini berkaitan karena pada masa itu kan dilakukan apa ya dalam bidang keilmuan khususnya itu dilakukan Ya. penerjemahan karya-karya Yunani dan Persia ke bahasa Arab. Nah, sehingga Hmm. eh, bukan hanya fokus pada politik saja, tapi terkait dengan Ya, keilmuan. Jadi ilmuwan Bayani ya. yang dimaksud itu terkait dengan eh, mungkin yang Anda tangkap sih terkait Hmm. dengan keilmuan itu. Jadi untuk meningkatkan kualitas keilmuan Islam, jadi dilakukan penerjemahan. Sehingga pendekatan Hmm. Bayani itu eh, secara tekstual. Artinya Iya, benar. di situ Hmm. eh, meluaskan keilmuan. Ya, Mungkin seperti itu, Ustaz. oh gitu ya. Ya memang, iya. Karena di sini memang benar itu kayaknya ke sana tuh larinya ke sana tuh, ya. Karena ke agama ya, itu kan, ke hukum, ke apa semua. Oh jadi bayan itu benar ya? Itu bayan itu maksudnya kalau bayan kan penjelasan ya, kalau bahasa Arab itu penjelasan, ya. Penjelasan dari apa kan? Tadi dari keagamaan berarti kan, ya, dari keagamaan atau seenggaknya itu dari Al-Quran dan hadis lah, ya kan? Alanya ke sana kan. Oke, makasih deh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya lagi.
dari kawan-kawan? Ya Ustaz, boleh. Halo Ustaz. Oke, baru ini menarik untuk didiskusi. Ini kita kembali lagi baik sebagaimana pemindahan ibu kota pemerintahan kan seringkali tidak hanya alasan geografis dan strategis saja, tapi kayak ada unsur-unsur lain lah, unsur politik kekuasaan yang kadang berkaitan sama kan korupsi, kolusi dan nepotisme, penyimpangan, bisa juga perebutan pengaruh. Nah, satu alasan suatu pemerintahan itu pindahkan ibu kotanya, alasannya dia ingin memunculkan legacy buat di apa Novan Ustaz? Nyambung-nyambung. Ya, Terkeluar. Oke, lanjut ya. Nah, salah satu alasan kenapa dipindahkan ibu kotanya kan ingin memunculkan legacy baru buat orang yang memimpinnya. Sebagaimana yang kita tahu juga bahwasanya ketika memindahkan ibu kota itu pasti membutuhkan biaya yang sangat besar. Syukur-syukur ibu kota yang dipindahkan itu berhasil atau berjaya. Salah satunya dinasti Umayyah. Walaupun pada akhirnya nanti juga dipindahkan ke Baghdad pada masa Abbasiyah. Ada yang mengatakan sejarah itu berulang. Jauh sebelum Umayyah, kita tahu bahwasanya pada zaman Mesir kuno itu seringkali gonta-ganti ibu kota pemerintahan tuh, tergantung siapa pemimpin dinastinya. Nah, dan sejarah itu terulangi di zaman kita, yaitu pemindahan ibu kota Jakarta ke IKN. Ini menarik pada saat ya kita tahu ada isu dan akhirnya kejadian pemindahan ibu kota ke IKN, banyak pro dan kontra. Kalau saya mendengarnya, karena saya lebih banyak di kubu kontranya, saya mendengar kontranya ya. Pemerataan pendidikan masih belum rata di Indonesia, kesehatan juga, dan bahkan karena saya juga orang Kalimantan juga, ya lebih banyak orang sana ya masih yang kontra terhadap pemindahan ibu kotanya gitu. Nah, jadi pertanyaan saya tuh bagaimana kita sebagai Muslim yang baik menyikapi sejarah yang terulang tersebut, Ustaz, tentang pemindahan ibu kota yang yang kita tahu ada main-mainnya nih, ada unsur politik sama kuasanya lebih gede nih dibanding masalah kemaslahatan umumnya gitu, Ustaz. Ustaz. dan Ustaz Ridho, mungkin mau jawab Ustaz. Tadi pertanyaannya apa ya, Ustaz? Nah, tadi Bagaimana kita sebagai Muslim yang baik itu menyikapi sejarah yang terulang tersebut, Ustaz? Sejarah yang pemindahan ibu kota yang lebih banyak unsur main-mainnya, ada unsur politik sama kekuasaannya lebih besar dibanding kemaslahatan umumnya. Yang kita tahu faktanya sekarang IKN kan ya tahu sendirilah, wallahu alam, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri gitu, Ustaz. Oke, pertanyaannya bagaimana cara menyikapi ya? Sebenarnya terkait dengan pemindahan ibu kota itu ya sah-sah saja gitu. Akan tetapi jangan sampai ada hal yang lebih penting ditinggalkan. Jadi kalau ada yang lebih urgensi, anggapnya seperti ini. Kita kan secara kebutuhan ada yang primer, sekunder, tapi selama primer itu tidak dipenuhi, kenapa harus sekunder? Begitu juga kebutuhan sekunder belum juga dipenuhi, kenapa harus memilih tersier? Jadi seperti itu. Jadi tergantung urgensinya. Balik tadi ke
pada pertanyaan bagaimana cara menyikapi, ya kalau kita sebenarnya dilihat dulu dari kondisinya, apakah itu memang benar-benar harus dilakukan. Jadi kalau tidak harus dilakukan, ngapain dilakukan gitu. Kemudian dampaknya kepada masyarakat itu seperti apa. Jadi seandainya dilakukan pemindahan ibu kota di negara kita, ini kan seperti bahkan ada pernyataan dari penduduk asli sana banyak juga menolak karena banyak tanahnya yang diambil gitu, diambil secara paksa, nanti diberikan biaya yang menggiurkan, akan tetapi banyak juga warga asli sana yang menolak. Nah, kita juga perlu melihat dampaknya itu. Kalau dampaknya lebih banyak, maka itu bisa saja kita setuju itu, dampak positifnya lebih banyak. Tapi kalau negatifnya lebih banyak, bahkan ada kebutuhan yang ditinggalkan, yang lebih urgensi, itu ya kenapa ya kita harus menolak. Jadi jawaban kalau menurut saya seperti itu. Kalau terkait dengan korelasi dengan masa Daulah Umayyah, kan yang dilakukan pada Daulah Umayyah itu juga kan pemindahan ibu kota, karena memang walaupun ada alasan politiknya, tapi tapi juga menghasilkan hal-hal yang bisa berpengaruh besar dalam peradaban Islam. Nah, jadi kalau kita kembali ke konteks Indonesia, kalau kita kembalikan ibu kota ke IKN, kira-kira dampak positifnya akan lebih banyak atau lebih sedikit gitu. Dan apa keuntungannya bagi negara dan khususnya masyarakat Indonesia? Keuntungannya seperti apa? Jadi saya kira kalau dalam pandangan saya memang banyak dampak negatifnya kalau dalam pandangan saya. Jadi seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Mau izin menambahkan, Sat? Ahlan Ustaz Wahidi. Itu kalau IKN mah cuan, Tat. bukan apa-apa. Kayaknya Ustaz Abdul Syakur ini ngetes kita nih, beliau paham lah cuan itu kan. Ya seperti WUS lah. WUS itu ke Bandung itu kan. Kalau kita lihat hanya 100-an kilometer ya dari Jakarta ke Bandung Halim ya, dari Halim itu. Bukan ke Bandung kota ya, ke Padalarang itu kan hanya 100 kilometer ya. Biaya yang dibutuhkan 120 triliun. Arab Saudi membangun kereta dari Riyadh sampai ke Jeddah sampai ke Mekah itu 1.200 kilometer dengan biaya 130 triliun itu. Hampir sama biayanya, tapi Indonesia cuma dapat 100 kilometer, Arab Saudi 1.200 kilometer. Nah, itu mainnya cuan. Ketika Kalimantan ini subur, ya saya nggak pernah ke Kalimantan jujur, Ustadz Abdan tahu kan yang namanya kayu meranti itu gedenya kayak gimana gitu kan, kayu ulir kayak gimana gedenya itu disukai dunia itu kan, belum kayu cendananya itu, waduh itu berapa ribu kilometer itu, berapa ribu hektar dibongkar itu, siapa yang dapat kayunya itu kan nggak dipertanyakan itu. Siapa yang dapat cuan dari penebangan kayu Kalimantan itu? Belum proyeknya yang sampai sekarang sudah 400 triliun gitu kan. Kemarin hujan kebanjiran bandaranya. Aduh, cuan jadinya Tatya. Nah, jadi ini beda. Beda dengan zaman Umayyah. Zaman Umayyah mah nggak ada cuannya di situ karena keamanan. Pindahnya dari mana? Bukan dari Madinah, bukan. Justru yang memindahkan Madinah ke Ali, yang memindahkan dari Madinah ke Kufah. 4 tahun di Kufah Ali itu. Dari 6 tahun masa kepemimpinan Madinah, kemudian 4 tahun di Kufah. Kenapa Ali memindahkan ke Kufah? Karena Ali tidak mau Madinah yang begitu suci, yang begitu sakral,
dijadikan medan perang, dijadikan medan pertempuran. Maka Ali mengungsi ke Kufah, sebuah desa yang jauh dari keramaian, yang sepi lah di hutan belantara kalau ibarat sekarang. Beliau mengasihkan diri di sana dengan para pengikutnya gitu. Ibarat Raden Wijaya dulu mengasingkan diri ke desa Tarik yang kelak jadi Mojopahit gitu. Memindahkan dari Singosari Malang ke Mojokerto gitu. Jadi ini mah bukan karena Elo Indonesia bukan mengulang sejarah, saat cuan ini mah. Syukran saatnya, Sarul ya. Iya, iya, iya. Ya. Benar Ustadz Afdan? Aman Ustaz, aman. Aman Ustadz. Izin kasih pandangan ya, izin ikut diskusi. Halo Ustadz Abdul Muiz. Terlepas daripada prakteknya itu memang ada sisi lain ya. Apa itu korupsi atau apa dampak yang lain. Cuma bagaimanapun kaidah usul fikihnya itu tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Itu garis besarnya. Kalaupun secara data ya, secara dianalisis memang harus ada ibu kota baru. Ya, sesuai kemaslahatannya harus ada ibu kota baru, maka itu secara pandangan hukum itu baik. Terlepas dalam prakteknya ada korupsi, ada manipulasi, itu urusan lain. Ya, ini pandangan ilmu ya. Ini serius ya. Karena kita harus berpandangan secara ilmu dulu. Urusan praktek urusan lain. Maka garis besarnya adalah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Itu dulu Anda pegang. Ya. Ya. Terlepas dalam prakteknya itu berbeda, itu hal lain. Nah, sekarang kita perpindahan IKN nih berdasarkan data maslahat apa enggak itu dulu. Berdasarkan data ya. Siapa yang berhak mengeluarkan data yang punya otoritas ya kita tanya dulu siapa. Pertimbangannya apa macam-macam. Ternyata sesuai badan otoritas ada kemaslahatan di situ ya sudah. Prakteknya ada korupsi, manipulasi, penjara sebagainya itu hal lain. Ya. Ya. Itu saya terima kasih. Ya. Ya enggak lah Ustaz, saya agak berbeda pendapat itu dengan itu Ustaz. Al-Mawardi itu kan di Akam Sultania oke lah dijelaskan itu kan imam yang mana yang kita ikut taatin itu kan beda pengertian imam zaman dulu dengan imam zaman sekarang. Beda Ustaz kriterianya. Itu kan imam yang dikehendaki Rasulullah dengan yang dianggap ya pemilunya aja curang Ustaz gimana itu kan. Sampai enggak paham dengan pernyataan saya sih. Saya tidak mengkantor pernyataan sampai enggak. Iya, Cuman tadi kalau kita bicarakan anggaran negara itu kan, berapa negara kita ini udah nggak seimbang untuk membuat IKN baru gitu. Pernyataan Lalu, saya tidak kontra dengan sampean tidak. Cuma saya berdasarkan ilmu. Itu imam secara umum. Itu secara logika juga sampai bisa terima. Iya. Ya kan? Oke, sekarang kan imam itu kan harus minta pendapat saat karena Imam Jokowi kan bukan imam semuanya. Dia kan harus minta pendapat Pak Jokowi tidak. ahli tata negara. Ya, saya tidak tendensius. Nah, sebenarnya saya tidak tendensius. Cuma secara pandangan usul fikih ilmu ya ini saya tidak kontra. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Logika kita terima nggak? Pasti terima. Terlepas dari prakteknya berbeda itu urusan lain. Itu loh Pak. Saya tidak kontra, enggak. Saya hanya pandangan secara garis besar, secara ilmiah saja. Itu pandangan saya gitu loh. Tidak mengkonter sampean tidak. Itu ya. Iya, tapi pernyataan antum nanti itu bermasalah lagi saat kalau kita kaji nanti akamu sultoniahnya Mawardi saat imam itu kayak gimana syarat jadi imam itu apa? Wah itu nanti nggak bisa dipegang pernyataan satu dengan nih nanti bermasalah lagi nanti dengan kalau kita kaji Al Mawardi nanti. Lampu merah Sebelum Pemda kan? Oh ada ya?
Baik, gimana? Ustadz Nur Wahyudi? Ya, jadi memang gini ya, kita kan kalau membandingkan kita kan mempelajari sejarah ya kan. Ya, kalau ini kan bukan belajar sejarah ini, kalau KIKN itu bukan sejarah ya. Jadi apa namanya, orang kan mengatakan bahwa itu hijrah ya, hijrah. Ya, orangnya hijrah, ya kan? Kalau misalkan dipindah ke sana mungkin benar kan gitu kan, mungkin baik itu. Kalau nggak baik ya udah tergantung niatnya. Ya, saya rasa gitu. Emang nggak jadi masalah mau kemana pindah kan tergantung ininya, tergantung niatnya dia. Tapi kalau memang belum apa-apa udah kena dulu, ya kan? Udah nggak ini apa namanya, udah nggak apa namanya, nggak ada maslahatnya, nggak ada ya udah, ya kan? Mungkin itulah maksudnya gitu. Yang apa yang dikatakan sama Ustadz Muiz tuh gitu. Masalah ini juga ya saya rasa ya nggak masalah. Tapi ya itu karena ketahuan ininya nggak ada maslahatnya ya udah udah habis gitu. Saya rasa gitu ya. Makasih. Gitu dah. Baik, mungkin ada yang mau menambahkan lagi atau mau bertanya? Ya apa ini apa ini kan apa Daulah Umayyah ya. Maya. Umayyah ya. Nanti kan dia kan memang kalau di ini kan ya apa kalau di apa ditelusuri kan tuh kan Umayyah itu sebenarnya ininya Utsman tuh kalau ya ini ya kalau ditelusuri ya dari Utsman. Bani Utsman ininya ke Umayyah. Bani Umayyah itu apa namanya Si keluarga dalam Muhammad Sayyidina Utsman. dalam sejarah Islam itu dinasti yang kuat itu ya. Terkenal itu Umayyah terkenal. Makanya waktu zamannya Ali itu kalah sama Umayyah dia. Ya. Harusnya kan keturunannya Ali gitu kan ke sana. Tapi kan Umayyah kan Utsman ya, sampai dia Umayyah lagi. Sampai dia Ali dilewatin, ya kan? Itu kuat tuh Umayyah, makanya di situ ada dua ya, ada kemajuan, ada kemunduran, ya. Ya mungkin di situ nanti ada lagi masalah Abbasiyah ya, mungkin habis ini nanti Abbasiyah. Jadi itu berkaitan terus tuh, ya kan? Nanti dia dari kalau dari Abu Bakar nggak ada, Umar pun nggak ada, Utsman lah, Utsman sama Ali itu yang jadi apa? Yang jadi apa namanya rentetannya, ya, kan? Keturunan-keturunannya itu ya sampai sekarang kan si sahabat itu kan dari Ali, ya, kan? Jadi saya rasa memang apa namanya Daulah Umayyah itu saya rasa itu inilah apa ya, berapa tahun ya kalau nggak salah lama juga tuh deh ya. Jadi lama juga daripada daripada apa namanya Utsman ya. Karena memang benar apa ada ada kaitan darahnya dengan apa dengan Utsman itu. Ada kaitannya, ada persaudaraannya dari Utsman itu. Makanya dia kuat, Umayyah itu kuat dari Utsman. Saya rasa gitu. Ya, makasih. Baik, apa ini sudah cukup diserahkan ke Ustadz dosen? Apa masih sesi pertanyaan, Ustadz? 1952 masih ada lagi kan? Apa sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan? Sudah kayaknya, Ustadz. Sudah semua. Ada yang belum dijawab pertanyaan-pertanyaan. Eh, Oke, eh, sudah semua. kalau gimana? Sudah. Ada yang Ya, belum dijawab pertanyaannya? sudah semua, Ustadz. Sudah, Pak, sudah, sudah. Oke, saya simpulkan saja ya. Daulah Umayyah cuma satu tadi yang menyinggung secara RPS, ya, epistemologi. Kalau sejarah-sejarahnya ya kita sudah paham semua lah ya sejarah-sejarahnya, peninggalan-peninggalannya Cordoba, luas teritorial Umayyah. Yang terakhir dan yang pertama yang terakhir ya, saya rasa tidak ada teritorial negara yang seluas Umayyah sampai sekarang ini. Mulai dari ujung barat sampai ujung timur. Ujung barat di Makalah, semenanjung Iberia, sebagian Prancis,
sebagian Perancis itu batas sampai Gunung Perennial. Gunung Perennial itu kan Perancis, Portugal, Spanyol, peninggalan-peninggalan ada di Andalus ya, Cordoba, di Granada, Istana Merah, Istana Alhambra, banyaklah peninggalan-peninggalannya. Itu yang di ujung barat, yang di ujung timur perbatasan langsung ke Mongol. Ya. Mongol ke atas langsung berbatasan dengan Rusia. Jadi sangat sangat luas sekali ya. Satu kekuasaan, satu politik menguasai tiga benua itu. Sekarang tidak ada pemerintahan. Itu mungkin yang pertama dan terakhir. Sekarang nggak ada lagi kan? Benua Eropa dia kuasain sebagian. Tadi Andalus kan, semenanjung Iberia itu Eropa. Afrika seluruhnya, khususnya yang utara itu. Dia kuasain mulai dari timur barat. Mulai dari Mesir sampai ujungnya Afrika, apa? Sahara, apa? Negara apa? Sahara, Maroko. Maroko, Ustaz. Dari Mesir ke Maroko, itu kan luar biasa tuh. Baru yang Asianya, ya mulai dari Damaskus ya, ibu kotanya Umayyah, ya sampai perbatasan sampai Rusia. Ini sangat besar sekali, tiga benua. Benua Asia, benua Afrika, benua Eropa. Satu pemerintahan. Tadi dibahas bagaimana itu administrasinya. Agak sulit ya, sangat sulit sekali itu. Bagaimana sih membagi administrasi tiga benua. Satu negara saja itu agak sulit, kenapa lagi yang sebesar itu. Itu yang kita Iya. tahu semua lah ya. Tapi epistemologi yang menarik tadi itu yang disentuh siapa tadi? Ya, Muhammad Sahrul itu. Iya, Sebenarnya Sam. ilmu pengetahuan yang terjadi di sini itu ya cuma menghasilkan tiga saja. Cuma dibahas tadi cuma hanya yang bayani. Ya. Ada Iya. yang kurang dua lagi ya, ada bayani, Pak. Ada. kemudian ada irfani, kemudian ada Iya. burhani. Jadi ini Iya. epistemologi yang mau kita ambil ya di Daulah Umayyah Iya. ini. Kenapa seperti itu, Pak? Ya kalau tadi bayaninya secara tekstual sudah pas tadi jawaban siapa tadi? Pemakalah atau yang peserta Iya. dan makalah itu. Yang kayak bayani itu Iya. kan secara tekstual. Karena Tekstual. memang Daulah Umayyah ini karena khalifah-khalifahnya atau presiden-presidennya ini memang sangat cinta dengan ilmu pengetahuan. Ya, mereka itu Hmm. mampu membayar semuanya ilmuwan-ilmuwan, intelek ya, Iya. Iya. untuk menerjemahkan terjemahan besar-besaran. Jadi epistemologinya terjemahan besar-besaran, Hmm. terutama apa namanya bahasa-bahasa Yunani. Yunani terkenal dengan budaya Helenistiknya kan, karena memang Iya. sudah terjadi pusat persebaran Helenisasi itu kan jauh sebelum Daulah Umayyah itu sudah terjadi itu. Zamannya Iya. Alexander Agung ya, Alexander the Great ya. Tapi betul-betul mau menerjemahkan besar-besaran ya bahasa-bahasa Yunani itu ke bahasa Arab ya, center. Jadi Arabisasi lah. Bukan Islamisasi ya, Arabisasi. Di Arabisasi. masa Umayyah ini terjemahan besar-besaran. Dia pernah dibayar itu. Jadi kalau misalnya Pak Abdul Muiz bisa menerjemahkan bahasa apa Yunani ke Arab itu berapa tintanya habis, dia bayar pakai dinar dirham, luar biasa. Jadi orang terpanggil tuh ilmuwan-ilmuwan. Sampai begitunya itu, terjemahan besar-besaran. Dan produksi buku yang paling banyak itu di masa Umayyah. Nah, kemudian nanti menjadi pelanjutnya Daulah Abbasiyah. Jadi bayangkan ya, jadi banyak produksi-produksi melahirkan para ilmuwan-ilmuwan keren semuanya di masa Umayyah ini. Nah, tapi buku-buku itu akhirnya kemana, Pak? Nggak semuanya sampai ke tangan kita. Karena di Iya. Dola Abbasiyah minggu depan itu nanti banyak buku yang bukan banyak ya, banyak semua perpustakaan dibakar ya orang-orang Mongol. Jadi perusahaan Hmm. apa namanya dibakar semua hasil karya para ulama-ulama itu. Salah satu misalnya sampai sekarang mau dimanapun dia kuliah, kalau belajar Sirah Nabawi pasti tidak ada pegangannya Ibnu Ishaq tuh. Pak Abdul Hmm. Muiz selama di Saudi Arabia ada nggak bukunya Ibnu Ishaq sampai ke tangan? Nah, yang ada muridnya Ibnu Ishaq. Muridnya Ibnu Ishaq itu Ibnu Hisham. Jadi kalau kita belajar Sirah Nabawi itu yang paling dekat itu kan itu yang paling paling akurat kan. Nah, itu kita cuma Ibnu Hisham saja. Jadi buku yang sampai ke tangan kita itu ya cuma Ibnu Hisham. Ibnu Hisham tak sampai gurunya Ibnu Iya. Hisham itu. Nah, ini dibakar kan oleh orang Mongol. Jadi banyak dibakar ya sama tentara Mongol itu. Nah, ini pendekatan teks ya. Pendekatan teks, terjemahan besar-besaran, sampai ada nanti filosof dijuluki Muallim Asani. Karena dia salah satu Aristoteles kedua tuh, Ibnu Sina kalau saya nggak salah itu, Muallim Asani. Sampai begitu julukin. Ya. Jadi pemikiran-pemikiran Yunani itu betul-betul apa ya, betul-betul apa diislamisasikan ya. Kalau pemikiran Yunani yang ada di Yunani kan mungkin lebih liberal ya. Ini diislamisasikan.
Makanya tokoh-tokohnya muncul, ada Al-Kindi ya, kemudian Al-Farabi ya. Ini yang epistemologi berdasarkan teks ya. Kemudian yang Burhani. Nah, Burhani itu pecah lagi. Nah, timbul ilmu aliran teologis. Kalam, kalau kita bilang kalam ya, ilmu kalam ya. Ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada apa lagi? Ada Asy'ari. Ini adalah kelompok-kelompok yang terjadi perdebatan di situ ya. Seperti kayak kita ini diskusi. Karena yang namanya di sini budaya Helenisasi, budaya filsafat, makanya muncullah kelompok-kelompok yang misalnya sepemikiran dikelompokkan ini Mu'tazilah, sesuai dengan namanya kan, I'tazalah itu memisahkan diri. Oh, ini tidak sepaham dengan kita nih, misalnya Jabariyah yang mengatakan ya setelah Tuhan menciptakan manusia itu ya segala aktivitasnya mulai dari diciptakan sampai mati itu ya kehendak Tuhan semuanya. Ada yang kurang setuju karena sudah masuk unsur filsafat Yunani di situ. Oh tidak, Tuhan itu ketika menciptakan manusia ya udah, dia sudah tidak lagi bekerja lagi karena sudah dikasih daya akal kan. Ya terus Tuhan ngapain ya, nganggur mungkin ya tinggal minum kopi kan gitu hasilnya Qadariyah. Ada yang kurang paham, oh enggak, kita harus memisahkan diri dari Jabariyah dengan Qadariyah ini. Ini Mu'tazilah kan rasional. Nah, ini yang dari apanya? Dari Burhaninya ya. Pokoknya pahamnya akal. Nah, yang paling identik itu ya Mu'tazilah itu. Tapi ada yang melihat fenomena apa, gila kekuasaan, tadi dibahas masalah politik tadi sama siapa, tadi Nur Wahyudi ya, masalah kekuasaan. Sampai kekuasaan ini saling bunuh membunuh, perang saudara. Salah satunya puncak paling terbesar Umayyah ini kan tadi apa tuh, Ali yang dipenggal ya, Ali dipenggal Ya. kepalanya. Jadi ada bagian orang melihat seperti ini, oh ini kenapa kekuasaan seperti ini, ambisi dunianya terlalu besar, sudah jauh dari norma-norma keislaman. Makanya mereka melakukan epistemologi, gerakan yang namanya zuhud ya. Berarti ini apa namanya, epistemologinya lebih kepada irfani ya. Tokoh-tokohnya kayak Hasan Basri ya, siapa lagi yang perempuan, siapa yang terkenal tuh sufi perempuan, Mahabbah, Robiah Adawiyah. siapa Robiah, Mahabbah, Robiah Adawiyah, Robiah Robiah Adawiyah. Adawiyah. Jadi mereka ini nggak tertarik dengan urusan politik nih, karena politik ini sudah perang saudara. Ya kan tadi Ya. kan jelaskan kan, Ali Siasat antara dua ini perang saudara, ngapain lah kita udah beribadah saja lah, hidup zuhud, asketik, nggak perlu lagi itu. Jadi tiga ini epistemologi. Jadi ini ada di masa ini, baik yang Ya. dia tekstual, ya, kemudian yang Masa. burhani, kemudian yang irfani orang-orang zuhud, Hasan Basri, siapa lagi, Rabi'ah Adawiyah, kemudian Salman Al-Farisi termasuk juga itu yang zuhud itu. Kemudian siapa lagi? Abdullah bin Mas'ud. Ini orang-orang zuhud semua ini yang tidak tertarik lah dengan kehidupan politik. Ya, saya rasa itu aja kesimpulan dalam Umayyah ini. Itu yang sesuai dengan RPS-nya. Ya. Adapun tadi yang OS ada yang saya luruskan ya. Medan sama Baros itu sangat jauh sekali ya, sangat jauh. Jauh sekali. Itu jaraknya lebih Tahu. kurang 13 jam, 14 jam ya dari kota Medan itu. Baros itu Tapanuli Ah, Tengah. Kalau dari rumah saya itu 14 jam, 15 jam, sangat jauh sekali. Lebih dekat kepada rumah istri saya, perbatasan Riau ya. Adapun ujung kalau ya, di ujung sana. kan di apa namanya, Ujungnya. untuk mau ke Tapanuli itu banyak apa ya, banyak perkebunan-perkebunan, salah satunya ada pohon garu. Kita Pak kalau ada pohon garu saja di sini, ada apa itu, nggak usah lagi masuk kuliah Pak, langsung aja buat kampusnya, karena pohon garu itu harganya bisa sampai miliaran tuh. Kalau ada Iya. itu pohon garu tuh ya sampai miliaran itu, apalagi yang Iya. usia 10 sampai 13 tahun karena digunakan di dunia ya, kalau ada kebun pohon garu itu. Hmm. Nah, saya rasa itu saja ya. Ya silakan di closing statement lah. Hmm. Ya. Nah, silakan Pak Makalah. Baik teman-teman, jadi setelah kita mempelajari tentang peradaban Daulah Maya, kesimpulannya yang pertama, dinasti Umayyah merupakan titik balik penting dalam sejarah Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin, di mana sistem pemerintahan Islam bertransformasi dari bentuk khilafah yang berbasis musyawarah menjadi sistem monarki turun-temurun. Meskipun mendapatkan banyak kritik, pemerintahan ini berhasil menciptakan stabilitas politik dan memperkuat struktur pemerintahan Islam yang terstruktur dan terorganisir. Kemudian juga dinasti Umayyah memberikan warisan yang menjadi pengaruh besar,
yaitu melalui pembangunan fisik yang memadukan unsur arsitektur Arab, Bizantium, dan Persia, seperti Masjid Umayyah di Damaskus. Ciri khas ini menjadi model dasar bagi arsitektur masjid di dunia Islam. Dan juga penemuan koin Umayyah di situs Bongal, Sumatera Utara, meskipun belum ditemukan penelitiannya secara pasti melalui siapa dan di mananya, merupakan bukti empiris adanya kontak dagang antara dunia Islam dan Kepulauan Indonesia sejak abad ke-7 hingga ke-8 Masehi, dan menunjukkan bahwa pengaruh peradaban Islam, khususnya dinasti Umayyah, telah masuk ke wilayah Nusantara lebih awal dari yang selama ini diperkirakan melalui jalur perdagangan internasional yang aktif menghubungkan antara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Terima kasih teman-teman sudah aktif dan hadir di pertemuan kali ini. Terima kasih semua. Oke, Langsung. kalau sudah dipoto, ketua kelas. Mas, Baik, ayo Ustadz Muiz tolong dipoto Ustadz Muiz. betul. Siapa saja? Ana lagi di jalan. Walafu. Dipoto dan di-share di grup Saya sebagai lagi, peninggal saya dokumentasi. lagi. Silakan. Saya Dipoto foto dan langsung di-share. Sekarang saya foto lagi 2 kali foto toh. Ayo Ustadz, dipoto Mas Ustadz. Wahyudi tadi foto. Sekarang udah Ayo, kelihatan. Mas. Udah. Udah. Udah, Syukron. Sudah ya? Oke, terima Ustadz, kasih. syukron. Tolong di-share di grup Pak ya. Siap. Sampai Ustadz. ketemu di hari Ustadz, Rabu mohon yang izin akan Ustadz datang. bertanya Ustadz. Mohon bertanya Ustadz. Ya. Izin. Di Japri saja nanti Pak. Oh, dijawab. Oke Ustadz. Ya. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.